Rasa malu itu adalah sikap yang melekat pada setiap manusia. Tapi kadang rasa malu itu akan menjadi bumerang ketika rasa malu itu tidak ditempatkan sesuai pada tempatnya. Apa-apa ketika ingin melakukan sesuatu yang positif, kita selalu dihantui rasa malu. Ketika melakukan hal yang positif, belum apa-apa kita sudah memikirkan bagaimana pandangan orang lain terhadap hal yang kita lakukan. Nah, kali ini kita akan membicarakan sharing singkat tentang bagaimana menghilangkan rasa malu ketika kita hendak melakukan hal-hal yang positif. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irwanto di channel Irwanto TV. Hari ini kita akan sharing tentang bagaimana menghilangkan rasa malu ketika kita hendak melakukan hal-hal yang positif. Ketika kita hendak melakukan perubahan-perubahan positif terhadap diri kita. Seringkali ketika kita hendak melakukan hal-hal yang positif, kita hendak melakukan perubahan-perubahan yang positif terhadap diri kita seringkali dihantui oleh rasa malu ini. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana sih caranya untuk menghilangkan rasa malu itu. Sebenarnya caranya sederhana, Anda cukup menanyakan kepada diri Anda ketika Anda melakukan sesuatu dan rasa malu itu menghampiri Anda, tanyakan kepada diri Anda, apakah yang Anda lakukan itu benar, apakah yang Anda lakukan itu tidak melanggar aturan agama Anda, apakah yang Anda lakukan itu tidak melanggar hukum yang berlaku di negara Anda atau adat istiadat yang berlaku di daerah Anda dan norma-norma yang berlaku di negara Anda serta hukum-hukum lain yang ada mungkin. Jadi ketika jawabannya ini adalah itu semua tidak melanggar itu, harusnya ini cukup menjadi pendorong kepada kita agar kita tidak merasa malu, meskipun rasa malu ini tetap dibutuhkan tentu di hal yang lain, ketika kita melakukan hal yang tidak positif tentunya. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan rasa malu ini adalah dengan cara redesigning otak. Dan cara ini kami dapatkan dari kajian Dr. Aisyah Dahlan tentang redesigning otak. Cara ini disebut dengan cara 3M. M yang pertama adalah mengakui, yang kedua adalah membuang, dan yang ketiga mengganti. Sebenarnya teknik ini bisa dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan apapun yang menurut kita itu tidak baik, menurut kita itu tidak positif pada diri kita. Namun kali ini kita akan berbicara, akan sharing bagaimana cara ini bisa kita terapkan pada untuk menghilangkan rasa malu itu tadi. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita merasa malu terhadap hal-hal tertentu. Yang kedua, kita meminta kepada Allah untuk membuang rasa itu. Dan yang ketiga, kita meminta untuk menggantinya. Tentunya meminta pengganti dengan agar kita percaya diri untuk melakukan hal-hal yang positif. Percaya diri untuk melakukan hal-hal apapun yang tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma, tidak melanggar adat dan ketentuan-ketentuan agama kita masing-masing. Intinya ketika kita hendak melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang tidak melanggar aturan, kalau bahasa anak sekarang gaskan saja. Terkadang kita
harus bersikap bodoh amat ketika kita terhadap lingkungan di luar kita ketika kita hendak melakukan sesuatu. Misalnya contoh kasusnya adalah ketika kamu malu berbicara di depan umum dan kamu akan ingin menerapkan pola 3M ini ke hal tersebut ya. Caranya adalah berarti yang pertama kita mengakui bahwa kita malu berbicara di depan umum. Yang kedua, kita meminta kepada Allah, ya Allah gantikan buang ya, membuang. Yang kedua yang membuang, ya Allah buanglah rasa malu ini ya, rasa malu untuk berbicara di depan umum ya. Dan yang ketiga adalah kita meminta agar hal itu digantikan dengan apa? Dengan rasa percaya diri, agar kita percaya diri untuk berbicara di depan umum ya. Dan demikian caranya untuk hal-hal yang lain. Mungkin demikian sharing kali ini ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa percaya diri dalam melakukan hal-hal positif apapun ya, baik itu tentang perkembangan pribadi kita ya, perubahan-perubahan positif dalam diri kita, ataupun hal-hal lain yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita, dengan catatan itu semua tidak melanggar syariat agama kita masing-masing, tidak melanggar hukum di negara kita masing-masing, tidak melanggar adat di daerah kita masing-masing dan norma-norma yang berlaku, maka harusnya kita harus percaya diri. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video-video di channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Irwanto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.